Oke, saya lanjutkan saja. Jadi ini bagian 2 dari slide yang kemarin. Nah, ini kemarin saya sudah menyampaikan bahwasanya salah satu cara untuk menempatkan atau memasang posisi hipocenter katakanlah atau fokus ya yang berada di dalam permukaan bumi ini, itu menggunakan salah satu caranya dengan menggunakan cara semacam ini ya. Jadi kita punya 3 stasiun seismik, yang ini contohnya di Sao Paulo, kemudian di Montreal, sama di Paris ya. Di Sao Paulo, Montreal, dan Paris ini merekam gempa. Contohnya misalkan di sini nih, ini gempa di salah satu stasiun. Nah, kemudian selisih dari waktu tiba gelombang P dan gelombang S yang diterima di tiap-tiap stasiun ini akan menunjukkan distance to epicenter, jarak ke epicenternya. Jadi dari rekaman data ini dihitung saja nilainya berapa begitu. Kemudian biasanya sudah diberikan grafik begini ya, yang cara termudah sudah disediakan grafik yang warna biru ini, sehingga kemudian dipasang saja. Jadi jaraknya berapa, katakanlah ini 5 menit ya bedanya, maka jarak epicenter dari pusat gempa terhadap stasiun itu yang di bawah ini. Ini misalkan didapatkan 3000 sekian gitu ya, 3800 misalkan. Nah, kemudian cara yang paling mudah dari tempat di mana posisi stasiun itu menerima, contohnya di Sao Paulo ini, itu kita bikin radius epicentral sejauh epicentral distance-nya ini. Jadi ini katakanlah 380 ya, tapi di sini misalkan aja ini 3800 gitu, muter begitu. Kemudian sama juga di tempat yang lain, misalkan ini di Paris atau di Montreal, itu didapatkan juga ini adalah radiusnya, ini adalah radius epicentral distance-nya, sehingga ketemu di satu titik. Nah, titik ini disebut sebagai titik epicenternya ya, atau titik epicenter, masih ingat ya, atau titik proyeksi titik di permukaan. Oke ya, kalau yang di bawah namanya fokus atau hipocenter. Oke, kira-kira semacam itu cara secara sederhana menentukan lokasi dari posisi gempa. Kemudian yang kedua, setelah kita mengetahui posisinya, tentu saja kita bisa mengukur besarnya ya, besarnya gempa ya. Jadi berdasarkan sejarah itu orang-orang ahli itu menggunakan 2 tipe pengukuran yang berbeda untuk melakukan pengukuran terhadap ukuran besarnya terhadap besarnya sebuah energi gempa bumi ya, besarnya sebuah energi gempa bumi. Jadi orang mengenal yang satu disebut sebagai intensity, yang kedua adalah magnitudo. Ya, satunya intensity, yang satunya adalah magnitudo. Jadi kalau intensity itu sebenarnya rasa dari gempa yang dirasakan oleh orang atau titik-titik di sekitar pusat gempa, itu intensitas. Kalau magnitudo itu adalah besarnya energi gempa itu sendiri. Jadi sekali lagi kalau intensitas itu yang dirasakan ya, yang dirasakan oleh orang. Jadi intensitas itu berbeda-beda. Intensitasnya kalau dekat berarti ya besar, kalau jauh berarti ya kecil. Tapi kalau magnitudonya ini tunggal. Magnitudonya ini tunggal berarti sebuah nilai yang menunjukkan energi gempa bumi. Ada di sini dikenal salah satu menunjukkan magnitudo itu adalah Richter ya, skala Richter ya. Walaupun sekarang itu sudah jarang digunakan, tapi kadang-kadang kita juga masih merujuk kepada Richter ini. Ya, jadi Richter ini itu dihitung berdasarkan amplitudo dari seismik atau gelombang seismik yang terbesar.
Jadi apa namanya, satuannya energi ya, satuan energi. Jadi kalau gempa itu 4 skala Richter, kemudian naik menjadi 5 skala Richter, ini sekitar 32 kali energinya meningkat ya. 32 kali energi gempa tadi meningkat. Tapi di sini ditunjukkan bahwasanya skala Richter itu tidak menunjukkan apa namanya, ukuran gempa yang sangat besar. Jadi ini gempa-gempa yang sedang-sedang saja, di bawah 7 biasanya ya. Tapi kalau lebih dari 7 itu Richter menjadi salah ya. Penjelasan detail tentang Richter itu bisa kalian lihat kalian coba cari saja tentang Richter scale gitu ya. Bagaimana cara orang menggambarkan Richter scale, skala Richter ya. Oke. Nah, kemudian karena skala Richter ini tidak bisa untuk gempa yang besar, itu dikenal momen magnitud ya. Momen magnitud itu memperhitungkan besarnya energi berdasarkan banyaknya pergeseran yang terjadi sepanjang patahan gempa itu tadi. Ya, jadi kalau saya punya sebuah gempa, kedalamannya sekian, panjangnya sekian, itu akan mendapatkan momen magnitud namanya. Magnitudo momen ya, secara fisika itu bisa dihitung momen magnitudnya. Jadi kalau semakin panjang apa namanya, patahan yang terjadi akibat gempa itu, kemudian semakin dalam apa namanya patahannya, bisa dikatakan magnitudnya akan semakin besar. Oke ya. Momen magnitud itu banyak digunakan sebagai pengukuran atau ukuran dari energi gempa, karena ini bisa berkaitan langsung dengan energi yang dikeluarkan oleh gempa bumi ya, oleh gempa bumi. Jadi kalian mungkin pernah mendengar MW begitu ya, momen magnitud gelombang W, kemudian ada MS, ada MO, itu pengukuran dengan momen magnitud ya. MW, apa itu MW, apa itu MS, apa itu MO, silahkan kalian coba cari sendiri ya. Jadi apa namanya, momen body wave magnitude, ada momen surface wave magnitude, itu silahkan dicari-cari sendiri ya. Momen magnitude ini bisa dilakukan pengukuran untuk gempa yang sangat besar, karena tadi memang apa namanya, hanya tergantung dari ukuran gempanya, ukuran bidang gempanya. Oke, ini suara rapat mengganggu apa enggak ya? Enggak ya? Suara rapat saya ini ganggu enggak ya? Kelihatannya enggak ya? Oke, kalau enggak ganggu saya lanjutkan saja. Nah, sekali lagi, momen magnitud digunakan karena dia bisa mengukur untuk gempa yang ukurannya besar. Kalau yang Richter scale tadi itu untuk ukurannya maksimum 7 ya, maksimum 7. Kalau lebih dari 7 sudah tidak stabil lagi. Oke. Nah, ini adalah contoh apa namanya, magnitudo dari apa ya, banyaknya gempa begitu ya. Banyaknya gempa, kemudian di sini adalah momen magnitudnya. Yang ini adalah estimated banyaknya per tahun ya. Jadi kalau kita bilang gempa kurang dari 2, skalanya 2 gitu ya, M biasanya kalau orang sekarang menyebut energi gempa itu M ya, skala Mach M9 kemarin kalau gempa di Jepang itu ya, M9 itu berarti momen magnitudnya 9 ya. Itu kejadian gempanya ternyata kalau yang kurang dari 2 itu banyak sekali, lebih dari 600.000. Semakin kesini semakin banyak yang bisa direkam. Kalau semakin zaman dulu itu karena jumlah seismometernya terbatas, maka estimatednya juga semakin kecil. Kalau semakin kesini semakin besar karena bukannya semakin sering, saya sejak dulu memang sudah sering, tetapi semakin kesini itu semakin bisa direkam dengan lebih presisi gitu ya. Nah, kemudian gempa dengan momen magnitud 8 itu kejadiannya 0 sampai 1 kali per tahun. Ya, jadi ini perkiraan atau efek atau akibatnya di dekat dengan epicenter, di dekat dengan apa namanya, proyeksi gempa di permukaan. Ini kalau yang 8 ini termasuk gempa yang great ya, sangat
ya besar begitu, dia akan mendestroy communities near epicenter. Nah, jadi kalau gempa-gempa besar itu kalau di daratan itu bahaya sekali. Di daratan bahaya sekali. Kalau di laut pun kalau gempanya itu terjadi karena sesar geser itu tidak terjadi tsunami. Tetapi kalau sesarnya adalah sesar turun atau sesar naik itu akan terjadi tsunami. Ya. Kalau gempanya di laut ya. Tapi kalau gempanya di darat itu skala 8 itu wah sudah besar sekali. Ya, di Jogja 2006 dulu itu skalanya 5 di sini ini ya. 5,8 ya. Jadi masih dalam can be damaging shock ya, jadi bisa merusakkan. Tapi ingat bahwasanya gempa itu memakan rumah dan rumahlah yang memakan manusia. Jadi jarang sekali gempa itu akan mematikan manusia. Contohnya saja di Puncak Jaya Irian itu, Puncak Jaya di Irian Jaya sana ya, di Papua. Itu gempa skala magnitudenya tinggi juga sering, tetapi karena bangunan di sana itu bukan dari bukit-bukit ya, itu bukan dari beton begitu. Jadi ketika terjadi gempa ya hanya lompat-lompat saja orangnya, tapi tidak mati ya. Tidak kapan mati karena kerubuhan bangunan itu tadi. Oke, jadi ini efek di dekat epicenter ya. Nah, salah satu gempa besar yang terjadi di dekat atau bukan di laut itu ya biasanya terjadi di zona-zona lempeng yang bertubuhkan antar lempeng itu ya, di sepanjang Himalaya, Iran dan sebagainya itu, di sekitar itu cukup sering terjadi gempa yang cukup besar tapi dangkal dekat permukaan. Oke. Nah, kemudian ini beberapa gempa yang tercatat ya. Ini sebelum tahun 2000 ya, sebelum tahun 2000 ada cukup besar ini magnitudenya. Cukup besar sekali ini death-nya, kematiannya. Jadi memang kematian itu sangat bergantung dari konstruksi rumah yang ada di situ ya. Oke, jadi semakin jelek konstruksinya ya jumlah kematiannya akan semakin tinggi. Biasanya kalau gempa-gempa terjadi di negara terbelakang atau negara yang berkembang di mana membuat rumah tidak sesuai dengan konstruksi gempa, itu biasanya death-nya atau kematiannya juga tinggi sekali. Oke, ini beberapa keterangannya. Nah, mungkin kalau kalian pengen melihat secara lebih detail itu bisa dilihat secara mandiri di sini ya. Ini saya beberapa hari yang lalu ini melihat yang terkini gempa-gempa yang terkini ya, bisa dilihat dari USGS earthquake.usgs.gov. Ya, ini sudah tercatat cukup dari globe gitu ya, gempa-gempa yang ukurannya besar. Ini adalah gempa-gempa yang sangat besar saja. Ini saya urutkan dari yang paling besar yang terjadi selama sejak tahun 2000 ini ya, 2000 ke atas ya, 2000 sampai 2021 ini. Yang paling besar adalah gempa Tohoku ya, Great Tohoku Earthquake 9,1. Ya, ini kalau kita klik di sini akan ada keterangan informasi ya di sekitar timur Jepang di sini nih. Nah, ini besar sekali menimbulkan tsunami. Kemudian yang dua ini juga 2004 ya, Sumatera Andaman earthquake ini di Aceh dulu, 2004 dulu ya, di pagi-pagi hari, di minggu pagi itu ya, terus juga 9,1. Nah, kalian bisa melihat ya, lihat gempanya besar-besar. Indonesia saja di sini ada 2004 ya, 9,1. Kemudian yang ini Northern Indonesia ini 2005 ya, 2005 8,6, ini 2007 8,4. Nah, jadi Indonesia ini cukup banyak terjadi gempa. Nah, kalian bisa ngelihat secara lebih lanjut di usgs.gov ini. Bisa juga melihat dari BMKG ya, websitenya BMKG. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke vibrasi atau getaran seismik. Kerusakan terhadap bangunan dan berbagai struktur yang lain itu bergantung dari beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut dikenal dengan nama intensitas dan durasi. Jadi seperti saya sampaikan tadi, jadi ada intensitas sama ada magnitude ya.
Jadi yang dipakai kalau kita berbicara sebagai fungsi posisi itu adalah intensitas. Karena intensitas itu berdasarkan jarak terhadap posisi gempanya. Jarak ya. Semakin jauh tentu masih intensitasnya semakin kecil. Sehingga kerusakan terhadap bangunan itu bergantung dari intensitasnya. Intensitas, jadi energi yang dirasakan di titik itu. Kalau intensitasnya besar, kemudian durasinya lama, ya otomatis akan berbahaya. Oke. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kerusakan tadi adalah intensitas dan durasi. Yang pertama, kemudian yang kedua adalah nature of the material. Jadi kualitas bangunannya ya. Kualitas bangunan yang digunakan. Kadang-kadang beberapa rumah menggunakan semen, ada yang menggunakan tanah liat begitu ya sebagai material untuk melekatkannya. Kemudian yang ketiga adalah desain dari struktur bangunannya. Sekarang di dekat kita di sebelah selatan gitu, di Bantul gitu ya, kalau orang membuat rumah itu sudah memperhitungkan desain gempanya dengan menggunakan slope 2 biji ya, yang ring di bawah sama ring di atas gitu ya, kira-kira semacam itu. Ini adalah contoh earthquake damage atau kerusakan akibat gempa bumi. Kemudian di sini juga dijelaskan tentang desain bangunan. Desain bangunan itu tadi sudah ditunjukkan faktor yang menentukan kerusakan dari struktur dari bangunan. Itu adalah intensitas, unreinforced stone, ini kualitasnya ya. Ini juga tergantung dengan kualitasnya. Ini adalah desainnya. Tadi sudah disampaikan, ini disampaikan lagi. Kemudian salah satu akibat ekstra dari gempa bumi itu adalah liquefaction. Liquefaction ini kemarin menjadi disertasi saya ya. Jadi saya paham betul liquefaction ini. Ya, liquefaction itu terjadi karena ketika tanah itu kita goyangkan, maka tanah biasanya pasir yang mengandung air itu akan berubah menjadi cairan. Ya, jadi ketika saya punya lapisan di bawah itu ada pasir, kemudian ada airnya, kemudian ketika terjadi gempa, maka pasir tadi akan tersqueeze ya, kalian tahu squeeze ya, akan terpeyokkan gitu dari kanan dan kiri, karena sifat dari air itu kan tidak bisa ditekan ya. Air itu non compressible fluid ya, cairan yang tidak bisa ditekan, maka otomatis air itu akan melepaskan ikatan butir dari pasir tadi, sehingga oleh karena itu, karena sudah dilepaskan ikatan butir dari pasir tadi, otomatis menjadi air, menjadi lumpur ya, sehingga bangunan yang ada di atasnya itu akan tenggelam ya, akan tenggelam. Jadi ini dituliskan di sini, saturated material turns fluid ya. Jadi material yang tersaturasi atau berisi air, dia akan tersqueeze menjadi cairan, namanya liquefaction atau pelulukan ya. Nah, di sini bisa jadi underground object atau barang-barang yang ada di bawah tanah, kayak tangki minyak misalkan aja, yang ringan gitu, dia bisa mengapung ke atas, dan barang-barang berat itu akan turun ke bawah. Ini efek sekunder dari gempa bumi, di samping tadi ya kerusakan bangunan. Ini contohnya ya. Jadi pondasinya sudah tidak lagi kuat untuk menahan bangunan karena tanah di sekitar pondasi tadi itu mencair, berubah menjadi fluid, sehingga dia bisa menjadi ambruk begitu ya. Oke, ini secara konstruksi bangunan strukturnya bagus, tetapi karena tanah di bawahnya itu terjadi liquefaction ketika gempa, makanya pondasinya tidak kuat lagi menahan. Oke, kemudian efek selanjutnya itu adalah tsunami ya. Tadi sudah saya singgung sebentar tsunami. Ya. Tsunami itu di-trigger atau dipicu oleh gempa yang terjadi di ocean floor. Jadi gempanya itu harus terjadi di ocean floor. Di di dasar samudra.
ya, di dasar laut ya, istilahnya di dasar laut. Dan dasar laut tadi itu bergeser ke arah atas di sepanjang patahannya. Jadi misalkan ini patahannya begini ya, panjang begini, ini bagiannya ada yang naik begini atau ada yang turun ya, jadi istilahnya akan tercipta ruang di dalam air, entah ruangnya itu positif. Nah, ruang positif itu berarti ada tempat penambahan ruang ya. Kalau dasar laut itu turun kan ada penambahan ruang di situ. Kemudian juga bisa juga ruangnya negatif. Kalau dasar lautnya ini sebagian tuh naik begini, akan ada ruang yang harus bergeser gitu ya. Nah, karena sifat air tadi yang akan mengisi ruang dan dia akan pindah jika ruangnya dipaksa untuk pindah, maka itu menjadi pemicu tsunami. Ya. Tsunami bisa juga terjadi ketika ada getaran yang terjadi karena landslide ya, landslide. Jadi bisa kalian bayangkan sama seperti yang terjadi di Palu itu ya, ketika ada gempa begitu, itu gempa itu tadi sebenarnya bukan di laut ya, bukan memicu tsunami, tapi gempa tadi itu memicu longsor bawah laut ya. Jadi ada suatu material besar di bawah di Teluk Palu itu yang turun. Jadi sehingga seperti saya mengoyak air dengan cepat begitu ya, serut begitu ya. Jadi ada massa air yang saya pindahkan tiba-tiba. Nah, tadi akan terjadi tsunami. Contohnya semacam itu. Tsunami itu adalah bahasa Jepang yang artinya adalah seismic sea wave ya. Di Indonesia juga mengenal, di Aceh itu juga sudah berkali-kali terjadi tsunami. Di sana ada istilah bahasa daerah yang artinya adalah tsunami ya, mong atau apa begitu ya. Jadi yang mungkin yang dari Aceh bisa apa namanya menunjuk, ada beberapa istilah lokal ya yang itu adalah tsunami, yang itu menunjukkan bahwasanya di daerah itu pernah terjadi tsunami, dan Aceh itu sering terjadi tsunami, ada beberapa kali tsunami, oke ya, yang memindahkan kerajaan Samudra Pasai dan sebagainya itu ya. Oke. Nah, gambarnya kira-kira semacam ini. Jadi ada displacement vertikal ya, jadi awalnya itu begini misalkan aja ya. Nah, awalnya saja begini, misalnya saya gambarkan begini ya. Nah, seperti ini ya. Jadi bagian dari sisi laut ini itu daratannya turun hanya sekian senti mungkin turunnya. Tetapi kalau saya hitung dengan luasan yang turun misalkan luas sekali begitu, maka otomatis volume air yang turun atau yang terpindahkan secara tiba-tiba itu banyak sekali ya, sehingga hanya perpindahan berapa senti saja, mungkin 40 senti ya, turunnya itu hanya sekitar senti ya, 40 senti, 30 senti begitu. Tetapi karena luas sekali sehingga energi gelombangnya menjadi besar sekali. Nah, energi gelombang yang terjadi itu akan terjadi kemana-mana ya. Jadi ketika dia gelombang tadi itu mendapatkan kolom air yang semakin tipis, pertama itu segini misalkan, itu kolom airnya menjadi tipis, maka yang terjadi itu adalah frekuensinya akan meningkat dan amplitudenya akan meningkat, sehingga dia semakin rapat dan semakin tinggi begitu, sehingga akan semakin membahayakan ketika terjadi di pantai. Tetapi kalau di tengah laut, tsunami tidak besar, tsunami hanya gelombang kecil saja, gelombang mungkin 1 meter gitu ya, jadi kayak seperti gelombang biasa ya, seperti gelombang biasa. Tapi ketika menuju ke pantai, nah ini baru besar sekali ya, baru pengaruhnya besar sekali. Oke ya, mungkin ada yang mau didiskusikan sini? Oke, kalau tidak saya lanjutkan. Nah, di beberapa tempat itu ada tsunami warning system ya. Di Indonesia juga sudah ada dengan kerjasama BMKG dengan pemerintah Jepang dan pemerintah Jerman. Itu ada buoy begitu ya. Tapi di Indonesia sayang sekali buoy itu diambilin, ada yang beberapa yang diambilin orang-orang yang tak bertanggung jawab gitu ya, sehingga menjadi bermasalah. Oke, jadi ada instrumen yang digunakan untuk mengukur perbedaan tekanan di laut ya.
Jadi perbedaan tekanan air di laut itu bisa mengindikasikan kalau itu terjadi setelah gempa, ada perbedaan tekanan yang tidak biasanya gitu di laut, itu mengindikasikan akan adanya tsunami. Sehingga dia langsung memberikan informasi, ditransmit ke darat ya, dari darat langsung ketahuan. Karena tsunami itu cepat sekali ya, hanya sekitar sekian menit ya. Kalau dari yang di Aceh kemarin itu ya sekitar 15-20 menit ya sudah sampai ke pantai. Jadi cepat sekali. Oke. Kemudian bahaya yang lain akibat gempa bumi adalah landslide ya, longsor. Sekali lagi gempa bumi itu juga bisa memicu longsor. Ya, yang tentu saja akan berpengaruh banyak terhadap struktur kalau longsor itu terjadi di suatu tempat yang penting misalkan aja ya. Ya, jadi landslide ini longsor. Kemudian juga bisa terjadi kebakaran ya, ini contohnya di gempa San Francisco 1906 itu bahaya yang terjadi itu malah karena kebakaran karena kebakaran. Jadi bangunan-bangunan tidak begitu banyak yang rusak, tetapi karena ada pipa-pipa gas yang pecah kemudian terbakar. Oke ya. Nah, ini contoh dari gempa bahaya dari landslide. Nah, kemudian dilanjutkan oleh predicting earthquake atau memperkirakan gempa bumi. Sampai saat ini seperti yang kita ketahui dari scientific itu belum pernah ada orang yang bisa memforecast atau bisa memprediksi gempa bumi. Ya, gempa bumi ini di sini ditunjukkan bahwasanya prediksi dalam waktu dekat ini belum ada. Ya, prediksi gempa bumi belum bisa secara sukses. Kapan terjadinya gempa bumi belum bisa. Ya, semuanya masih pendugaan saja. Kemudian di sini juga dibagi menjadi long range forecast ya, atau prediksi tapi dalam jangka waktu yang panjang. Jadi ini istilahnya adalah forecast. Ya, scientists don't yet understand enough about how and where earthquake will occur to make accurate long-term prediction. Jadi belum bisa sampai sekarang ini ya memprediksi kapan terjadinya gempa, itu masih belum bisa sampai saat ini ya, sampai detik ini ya. Oke ya. Nah, di dalam plot kan kita bisa melakukan plotting epicenter ya dari peta. Jadi kalian bisa cari di Google itu epicenter gempa atau gempa gitu, bisa ditunjukkan dalam sebuah peta dengan titik-titik posisi epicenternya ya. Nah, di antara titik-titik epicenter itu tadi itu ternyata ada yang disebut sebagai seismic gap. Seismic gap itu merupakan suatu luasan di sepanjang patahan di mana tidak terjadi gempa pada suatu jangka waktu yang lama. Nah, ini yang diduga di dalam seismic gap ini yang nanti kalau gempa akan besar sekali. Ini masuk akal juga. Kalian bisa bayangkan sebentar, ini rapatnya mungkin mengganggu ya. Ya. Oke. Nah, ada suatu tempat yang tidak terjadi gempa dalam waktu yang lama. Ini disebut sebagai seismic gap. Ada beberapa tempat ya, misalkan di selatan Jawa itu ada tempat-tempat tertentu, di sebelah selatan Cilacap, dan di sebelah utara Teluk Jakarta itu merupakan daerah seismic gap. Dalam waktu yang lama itu tidak terjadi gempa. Ini logis juga karena kalau kalau gaya itu ada terus, kemudian kuat begini lama-lama energinya akan besar. Jadi kalau lepas itu akan menimbulkan energi yang sangat besar sekali. Ya, jadi yang menguntungkan itu sebenarnya suatu daerah yang sering terjadi gempa tapi kecil-kecil saja karena energinya akan lepas gitu ya. Kalau daerah seismic gap itu mestinya akan bahaya ya cepat-cepat. Jadi seperti ini ya, seismic gap adalah sebuah luasan area sepanjang patahan di mana tidak terjadi gempa dalam jangka waktu yang agak lama. Oke ya, ini namanya adalah seismic gap. Nah, kemudian
Seperti saya sebutkan di awal dulu, bahwasanya seismologi itu merupakan suatu cabang ilmu yang bisa memprediksi perlapisan-perlapisan yang ada di dalam bumi. Ya, nah perlapisan-perlapisan yang ada di dalam bumi tadi itu di sini terdiri dari 3 zona utama yang didefinisikan dari komposisi kimia mereka, yaitu kerak, mantel, dan inti. Kerak bumi, mantel bumi, dan inti bumi. Kerak bumi ini merupakan lapisan yang paling tipis, dia berada di sisi paling luar dan paling banyak bersentuhan dengan kita. Ya, cukup banyak ilmu kebumian yang bermain di keras ini, di kerak bumi ini. Ya, kerak ini bervariasi sebagai fungsi posisi ya. Jadi kalau letaknya itu di daerah lautan, dia ternyata cukup tipis ya, hanya 7 km tebalnya. Tetapi kalau dia berada di kontinen atau di benua, itu rata-ratanya bisa 8-40 km. Bahkan dia bisa mencapai 70 km dalam area yang berbukit-bukit atau bergunung-gunung. Ya, seperti saya sampaikan tadi di Himalaya begitu ya. Himalaya itu deretan pegunungan yang panjang begitu. Itu kedalaman atau ketebalan keraknya bisa sangat tebal sampai 70 km. Oke. Nah, kita bisa melihat, kita bisa membayangkan gelombang seismik yang menjalar ya. Gelombang seismik yang menjalar karena kita punya 3 lapisan di bumi ini ya. Ini adalah mantle, ini adalah inti luar, ini adalah inti dalam, dan keraknya ada di permukaan sini tipis sekali ya. Bis gini, kita bisa mendapatkan gambaran ray path ya, atau jalur gelombang dalam bentuk panah. Ya, dari sini misalkan terjadi, ini adalah posisi gempanya, maka ada gelombang yang terpantul di permukaan. Ada yang gelombang yang masuk menuju ke inti luar, kemudian keluar lewat mantel lagi ke kerak lagi. Kemudian ada yang turun langsung ke menembus ya, menembus inti, tembus ke sini. Kemudian ada yang terbiaskan ya, dan sebagainya. Oke ya, nah dari sini kita bisa menggambarkan dari penjelasan seismik yang didapatkan itu bisa diperkirakan secara fisika atau ya bisa katakan secara kimiawi itu bagaimana kondisi bawah permukaannya. Oke ya. Oke, kemudian dilanjutkan kontinen keras ya. Ini ternyata masih kembali lagi ya. Ada kontinen keras ya. Kontinen keras itu adalah kerak yang mengisi atau kerak yang membentuk benua. Kerak yang membentuk benua. Sebagian besar terdiri dari batuan granitik ya. Yang bagian atasnya, kemudian bagian bawahnya itu ke basalt ya. Karena cenderung dekat dengan mantle, maka dia berbentuk basalt. Densitasnya atau berat jenisnya sekitar 2,7 gram per cc. Ini cukup penting ya di dalam geofisika ya. Densitas ini, average density dari keras sekitar 2,7 gram per cc. Umurnya sampai 4 miliar tahun. Hampir sama dengan umur bumi ya. Umur bumi itu sekitar 4,5 miliar. Kemudian kerak yang kedua adalah kerak oseanik atau kerak samudra. Kerak samudra itu komposisinya adalah basaltik. Jadi batuan yang terbentuk itu adalah basaltik. Kalian kembali lagi ke batuan ya, ke bagian rocks itu yang basaltik itu yang bagaimana? Ya, dia lebih encer, dia lebih pekat gitu, lebih berkilau begitu ya, basaltik. Kemudian densitasnya lebih berat, jadi 3 gram per cc. Kalau kalian bandingkan dengan kerak benua yang 2,7, itu kerak samudra itu lebih berat. Ya, lebih berat. Makanya ketika kerak benua dan kerak samudra itu bertemu membentuk subduksi, itu kerak samudranya yang turun di bawah kerak benua karena dia lebih berat. Kerak samudra ini dia lebih muda atau umurnya itu 180 juta tahun atau kurang ya, dibandingkan dengan kerak
benua. Ya kan kerak samudra ini lebih mudah. Karena apa? Karena kerak benua ini terbentuk dari ada yang namanya mantle yang bergerak ke atas, yang merupakan zona yang terpisah itu ya, yang disebut sebagai mid oceanic ridge itu ya. Itu dia magma tadi, mantle tadi ke atas, kemudian keluar membentuk apa namanya komposisi kerak samudra itu tadi, sehingga umurnya baru karena dia terbentuk. Tapi kerak benua ini sudah lama sekali ada di situ, ya dia saling bertabrakan satu sama lain. Jadi kerak benua itu terbentuk memang karena apa namanya, karena memang sudah ada sebelumnya, jadi pendinginan pada saat bumi terbentuk. Jadi sejak dulu sudah ada yang awalnya dari Pangea itu ya, ada Gondwana, ada Eurasia, kemudian saling menyatu, terpisah lagi dan seterusnya. Oke. Kemudian yang di bawahnya itu adalah mantle, di bagian bawahnya adalah mantle. Mantle ada di bawah crust sampai kedalaman 2,9 ribu kilometer ya, 2.900 kilometer. Komposisinya mantle bagian atas itu adalah batuan beku peridotik yang apa namanya akan berubah semakin ke dalam, semakin berubah. Kalian kalau pengen mempelajari mantle bisa dicari ya, mantle itu apa namanya informasi apa saja yang bisa didapatkan dari mantle. Oke ya. Kemudian yang di dalamnya lagi adalah inti. Inti ada di bawah mantle ya, radiusnya sekitar 3480 km, 3486 km ya. Ini sudah ada detail ini, 3480-an di 86 km. Terdiri dari alloy antara besi dan nikel. Ya, densitasnya cukup tinggi, 11 gram per cc. Kalau mantle ini densitasnya bervariasi ya, dari yang atas sampai yang di bawah ini dari 7 kalau tidak salah, 7 sampai sekitar 9 ya. Oke, dari apa namanya lebih berat. Jadi bisa kalian bayangkan apa namanya oceanic crust itu yang beratnya densitasnya 3 gram per cc tadi itu mengambang di atas mantle. Padahal oceanic crust itu keras, solid ya, tapi mantle tadi itu cair. Jadi kayak semacam padatan yang mengapung di atas cairan. Oke ya, kira-kira semacam itu. Nah, berdasarkan sifat fisikanya itu dibagi menjadi, pertama adalah litosfer. Ya, litosfer ini anggotanya adalah kerak dan mantle bagian atas. Ketebalannya sekitar 100 km. Ini tentu saja relatif paling dingin di antara anggota inti di bumi itu tadi. Dia padat ya, rigid itu ya, kokoh gitu ya, dan padat ya, solid. Kemudian yang di bawahnya adalah astenosfer. Astenosfer itu ada di bawah litosfer. Nah, ini anggotanya adalah upper mantle, mantle bagian atas sampai kedalaman sekitar 660 km. Dia terdiri dari material yang lunak, lemak begitu ya, wake layer yang secara gampang sekali terdeformasi. Jadi bisa kalian bayangkan seperti coklat gitu ya, coklat apa namanya Nutella gitu ya, yang kayak pasta gigi begitu ya, jadi soft ya, soft begitu ya, kira-kira semacam, mudah sekali akan untuk terdeformasi, melenyek gitu ya. Oke. Nah, kemudian anggota dari astenosfer yang kedua adalah lower mantle. Dia kedalamannya 660 sampai 2.900 km. Ya, ini lapisannya lebih rigid daripada mantle bagian atas ya. Ya. Jadi lebih rigid tapi masih melenyek-melenyek tapi lebih rigid ya. Batuannya sangat panas dan tentu saja apa namanya bisa mengalir tetapi pelan-pelan ya, bisa mengalir ya tapi pelan-pelan. Oke. Nah, kemudian di bagian bawahnya lagi adalah inner core. Di bawahnya lagi adalah outer core dulu ya, inner core bagian dalamnya. Outer core ini berisi lapisan yang liquid ya, jadi dia cair. Ketebalannya sekitar 2.270 km. Ya. Jadi di situ aliran panasnya adalah konveksi ya. Jadi materialnya
bisa bergerak ke sana kemari. Yang dipercaya di outer core inilah yang membangkitkan medan magnet yang ada di bumi. Ya, dipercaya membangkitkan medan magnet di dalam bumi itu adalah di outer core. Tapi ini belum terbukti ya, karena diyakini bahwasanya outer core ini isinya adalah iron ya, besi ya, besi metal ya, yang membangkitkan medan magnet di bumi. Kemudian yang inner core itu adalah sepertinya itu padat ya, karena hanya seismik saja yang bisa menduga bahwasanya inner core itu adalah padat ya, yang lain belum bisa, hanya seismik saja yang bisa menduga bahwasanya inner core itu adalah padat ya. Kemudian dia berbentuk bulat ya, diasumsikan bentuknya bola dengan radiusnya 1200-an kilometer, 1216 kilometer. Oke ya, jadi ini kalau sampai detail sekali ya sudah tidak apa-apa, diterima saja 1216 km. Oke. Nah, jadi kira-kira strukturnya semacam ini. Yang ini adalah kelompok litosfer bagian atas ya. Kemudian yang di bawah ini adalah kelompok astronosfer. Ya, jadi kalau kalian pahami atau dihafalkan tebal-tebalnya juga dipersilahkan. Oke ya, kira-kira semacam itu. Kemudian ada beberapa kenampakan akibat dari seismologi, jadi ilmu seismologi yang bisa memprediksi ada apa di dalam bumi. Yang pertama itu ada yang disebut sebagai moho. Moho itu adalah sebuah kenampakan yang bisa didapatkan dari seismik ketika kita sudah memplot posisi gempa ya. Jadi kita sudah memplot hipocenter dari gempa atau fokus dari gempa, kita sudah plot di situ itu Pak, di suatu tempat begitu ya. Nah, moho itu adalah suatu tempat di mana posisi fokus dari gempa tadi itu akan terpola ya, akan terpola. Jadi di tempat itu malah tidak ada data posisi gempanya, tapi akan membentuk pola yang disebut sebagai lapisan moho ya. Jadi ini dari sini kita bisa katakan bahwasanya lapisan moho ini adalah lapisan di mana kecepatan gelombang seismik itu meningkat secara drastis pada kedalaman di bawah 50 km ya. Pada kedalaman 50 km itu kecepatannya naik secara signifikan. Ya, jadi di sini di lapisan moho ini tadi dipercaya bahwasanya itu merupakan lapisan yang memisahkan antara kerak dan mantle. Ya, kerak dan mantle. Jadi karena posisi gempa itu biasanya didapatkan di pertemuan lempeng ya, di daerah zona subduksi misalkan, maka biasanya moho itu dikenal sebagai lapisan aseismik ya, jadi lapisan yang tidak banyak gempa yang terjadi dipercaya bahwasanya pada lapisan itu terjadi melting atau pelelehan dari kerak benua yang masuk ke dalam ya, dari kerak samudra yang masuk ke dalam. Oke, jadi di situ ada zona yang namanya moho ini ya. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah shadow zones. Shadow zone ini adalah sebuah daerah yang tidak menerima gelombang tertentu. Ya, ini mungkin ada contoh gambarnya ya. Ada contoh gambarnya. Jadi ini adalah contoh bumi yang saya sayat. Kemudian di atas ini adalah posisi terjadinya gempa. Ya, terjadinya gempa. Nah, ketika terjadi gempa itu energi gelombang akan merambat. Energi gelombang itu bisa berbentuk gelombang P dan gelombang S. Gelombang P ya, gelombang P itu bisa menjalar di solid, bisa menjalar di fluid.
Tapi gelombang es tidak bisa menjalar di fluid, dia hanya menjalar di solid saja, di material padat saja. Nah, ternyata kalau saya pasang seismometer di seluruh permukaan bumi di sini ini, ya melingkar di sini ini ya, itu ternyata pada area dari sekitar 100 ini ya, 100 dari ini 0 ya, 0 ini 100, sama sini juga 100, itu semua seismometer di bawah ini itu tidak menerima gelombang es dari gempa di sini ini. Tidak menerima gelombang es ya. Di sini tidak menerima gelombang es. Nah, ini berarti ada apa-apanya yang ada dengan di dalam ini ya. Dengan di dalam ini ada apa-apanya. Kok semua seismometer saya di sini itu tidak menerima gelombang S, tapi menerima semua gelombang P. Ya. Menerima gelombang P. Nah, jadi dari sini saja saya sudah bisa menduga berarti di sini ada sesuatu yang fluid ya, sesuatu yang bersifat cair. Ya, yang dikenal dengan outer core ini ya, yang bersifat cair, yang menyebabkan gelombang es itu tidak bisa diterima di sini. Ini adalah shadow zone, istilah dari shadow zone tadi. Ya, jadi suatu area yang tidak menerima gelombang, sehingga orang bisa memprediksi pelapisan-pelapisan di sini dari data seismologi. Ya, dari mengkaji gelombang-gelombang yang bisa diterima di seismometer di seluruh permukaan bumi ini. Sekarang semakin banyak orang memasang seismometer, sehingga orang semakin tahu secara agak lebih detail interior di dalam bumi ini, bisa tahu ketebalannya, sifatnya dan sebagainya. Ya, semacam itu kira-kira. Ya. Nah, kemudian ini adalah pembahasan tentang penemuan komposisi yang ada di dalam bumi. Kalau yang di kerak bumi itu berawal dari data seismik ya, dan dari teknologi pemboran walaupun tidak sampai dalam, itu mengindikasikan bahwasanya kerak benua itu sebagian besar tersusun oleh batuan granitik ya, batuan granitik yang ya bisa dikatakan ringan dalam kerangka bumi ya. Jadi kalau kerak ini sudah didapatkan dari data seismik, dari data pemboran, sifat-sifatnya, komposisinya. Tetapi kalau mantle itu komposisinya itu lebih banyak spekulatif saja. Isinya apa itu spekulatif saja. Ya, mungkin bisa diambil beberapa sifatnya tadi dari lava yang sampai di permukaan bumi, ya, dari astenosfer di bawah itu ya, yang lari ke atas. Itu bisa dibayangkan sifat-sifat mantle. Tetapi tentu saja mantle yang bergerak ke atas tadi itu sudah berubah, misalkan sifat-sifat kimianya ya, sudah. Jadi sebagian besar komposisi dari mantle ini bersifat spekulatif, apalagi inti luar dan inti dalam itu juga spekulatif. Tetapi tentu saja spekulatifnya didukung oleh beberapa informasi yang masuk akal begitu ya. Oke. Kemudian core ya, core atau inti bumi ini is thought ya, ini masih dipercaya itu terdiri dari iron dan nikel yang padat begitu ya, yang sama dengan meteorit ya, dari logam meteorit. Ya, meteorit itu ya isinya cuma nikel sama besi ya. Oke. Dan sekeliling dari mantle itu dipercaya terdiri dari batuan yang similar dengan meteorit. Ya, jadi ini masih dugaan saja ya. Thought ini kepercayaannya lebih rendah dibandingkan dengan yang spekulatif ini ya. Lebih rendah lagi. Oke. Kira-kira semacam itu yang menjelaskan tentang earthquake dan perlapisan yang ada di bumi. Ini sangat singkat sekali ya.